Di pangkal dekat ada kebersamaan dan kekeluargaan. Sementara ada individualisme, materialisme di ujung jauh. Yang pertama dengan bentukan awal dari membangun kembali kehidupan di atas puing-puing kehancuran. Yang lain dari petualangan menjalani kehidupan di pengembaraan sampai ke tempat yang jauh. Woi, bangun! Bersama Budi SPR membaca sejarah, riwayat, legenda, mitos 5 warna. Pada intro itu, bagian penting dari video prawacana ke-67. Harap digarisbawahi, pangkal dekat adalah tanah bumi Nusantara, Indonesia. Sementara bagian Eropa sana adalah ujung jauh. Itulah bangunan dasar menara pandang untuk melihat kecenderungan perilaku budaya manusia. Jadi bencana Krakatau yang mengakhiri zaman es Pleistocene itu melibatkan manusia modern seperti kita-kita. Belum lama bila dibandingkan dengan keberadaan zaman es yang berlangsung kira-kira selama lebih 60.000 tahun. Manusia modern kapasitas otak 1300 cc. Bukan Pithecanthropus yang 900 cc dan lebih 500.000 tahun tarikhnya. Letusan Krakatau yang memicu banjir dunia itu dari sekarang kira-kira lebih 11.000 tahun. Sebagian dari sangat sedikit manusia yang tersisa. Di antaranya ada yang eksodus kemana-mana. Disinilah jelasnya ada kebersamaan dan kekeluargaan serta individualisme, materialisme di sisi lainnya. Jelasnya peristiwa pengembaraan memang ada, terutama pengembaraan Arya. Gelombang terakhirnya di Eropa sampai-sampai meruntuhkan Kekaisaran Romawi Barat. Peristiwanya pada abad ke-5 Masehi, relatif tak lama setelah Romawi Timur di Bizantium makin berjaya. Imigran gelap itu mengembara dari Asia ke Eropa Timur Utara lalu menduduki kawasan Eropa Barat. Di antaranya orang Vandal, orang Batav, orang Frank, orang Anglo, orang Saxon, dan banyak lagi yang lainnya. Kedatangan kaum pengembara Arya mengubah keadaan wilayah Romawi Barat untuk selamanya. Suatu riwayat peristiwa yang boleh jadi membingungkan. Mengapa terjadi hal demikian? Lebih-lebih kira-kira 1000 tahun kemudian ternyata pengembaraan berlanjut. Kali ini bahkan sampai jauh menyeberang laut. Petualangan dengan dalih tugas dan misi suci sampai-sampai mendominasi Amerika dan Australia. Tetapi di tanah bumi Nusantara Indonesia, pada akhirnya mereka terusir semua. Itu pun peristiwa individualisme, materialisme terpental oleh kebersamaan dan kekeluargaan. Perilaku budaya orang pengembara tidak bisa diterima oleh orang desa hutan hujan khatulistiwa. Perilaku budaya orang pengembara memandang kelompok lain sebagai saingan atau musuh dalam kehidupan. Orang desa hutan hujan khatulistiwa memandang kelompok lain sebagai mitra dalam kehidupan yang nyata. Mungkinkah akan
ada pengulangan atau ada yang meniru melanjutkan petualangan di masa kini, ada yang suka merendahkan, menghinakan. Benarkah? Ada yang berdalih tugas dan misi suci, memandang kelompok lain sebagai saingan, bahkan musuh dalam kehidupan. Jika ada, niscaya punya riwayat yang bersesuaian dengan kaum pengembara itu yang identik dengan penjajah. Salam bahagia.